Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, bagi kita semua yang sudah dibaptis dan juga yang akan dibaptis, kita sudah masuk dalam minggu keempat, masa tobat, masa puasa dan pantang, yang bermaksud mengajak kita supaya mempengaruhi hidup kita sebagai pengikut Yesus, supaya kepercayaan kita terhadap Dia lebih dapat kita perbaiki, pertingkatkan, agar kita dapat hidup selaku pengikut Yesus yang bukan hanya percaya dan berminat terhadap Dia, tetapi percaya dan terus menyembah Dia seperti yang dilakukan oleh orang buta tadi itu yang disembuhkan oleh Yesus. Bagi saudara-saudari Katekiumen yang kamu ini sedang membuat retreat pada masa ini, saya harap kamu menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Tambahan lagi, hari ini kamu masuk dalam tobat yang kedua. Tobat pertama minggu lalu telah mengajak saudara-saudari Katekiumen supaya menaruh kepercayaan kepada Yesus, karena hanya Dialah yang boleh menjawab keinginan kita manusia ini yang senantiasa mempunyai keinginan. Tetapi keinginan kita manusia ini memang tidak pernah akan dipuaskan oleh sesiapapun di dunia ini, ataupun apapun benda dan barang-barang di dunia ini. Kita senantiasa sebagai seorang manusia biasa, senantiasa mempunyai kehausan, kedahagaan. Dan Yesus mengatakan bahwa pribadinya lah seperti sumber air yang hidup yang boleh memuaskan dahaga setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Hari ini dan melalui Injil yang kita dengar sebentar tadi, saudara-saudara Katekiumen, kita melangkah lagi ke satu tahap yang penting, yaitu dalam kita mendekatkan diri terhadap Yesus, memang banyak yang boleh menjadi penghalang, terutama sekali dari dalam diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Karena dalam diri kita ini ada perkara-perkara, sikap-sikap yang boleh membuat kita menjadi seperti seorang yang buta. Lebih-lebih lagi kepentingan diri sendiri, ego kita, boleh menjadi penghalang bagi kita untuk benar-benar mengenal Yesus. Pada kita ada hal-hal dan sikap yang boleh menjadikan kita buta, dan kita pikir mungkin kita pandai, kita oke, tetapi sebenarnya kita memerlukan pertobatan supaya kita dapat mengenal Yesus, bukan hanya karena kita berminat menjadi pengikutnya, tetapi supaya kita benar-benar mau menyembah Dia, seperti seorang yang buta itu yang disembuhkan dari kebutaannya. Dalam peristiwa Injil ini, saudara-saudari, kita juga boleh belajar tentang sikap. Ada dua macam sikap di sini. Sikap yang kita dapat pelajari dan lihat dari sikap orang-orang Farisi.
Mereka itu memang adalah orang-orang yang mahir dari segi agama, undang-undang dan semuanya. Mereka tahu dan mereka begitu taat kepada tradisi agama Yahudi. Sehingga satu perkara yang penting bagi mereka ialah hari Sabat. Pada hari Sabat itu tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Dan kalau hari Sabat itu dilanggar oleh umat Yahudi, maka mereka akan dihukum. Mereka begitu setia pada tradisi. Tetapi oleh karena mereka itu terikat dengan kesombongan mereka, terikat kepada cara dan gaya hidup yang mereka pelajari itu, mereka tidak terbuka kepada perkara-perkara yang baru